Halo, selamat siang teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Saya mau sharing lagi, ada dua indikator ya yang bisa kita gunakan di sini. Memang sudah berjalan teman-teman ya. Indikator itu adalah Fibonacci retracement dan juga Ausson oscillator ya. Ini Ausson oscillator. Yang Fibonacci retracement ini sini kita lihat ada dua momen teman-teman ya. Ada satu momen dimana ada dua atau tiga atau lebih ya candlestick yang melebihi candle sebelumnya ya. Itu Fibonacci retracement kita bisa terapkan di sini. Kita lihat teman-teman ya, ini candle bearish ke bawah ya, dan ini ada candle bullish ke atas nih. Ada 1 2 3 4 ya. Yang keempat ini melewati batas ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini melewati batas ini nih ya. Jadi kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Ini kalau kita gambar sini ya, ini teman-teman nih. Nah, ini melewati sini nih. Titik ini ya. Nah, titik ini teman-teman nih ya. Ini ada satu candle putih nih ya ke atas bullish. Dia melewati terakhir ya. Jadi ini satu candle ke bawah ini yang terbesar. Nah, dia dilewati oleh dua atau tiga atau lebih ya, dua atau lebih candle selanjutnya ya. Berarti ini akan menurut indikator ini akan ada kenaikan ya. Kita bisa gambarkan di sini ya dengan menggunakan Fibonacci retracement teman-teman ya. Fibonacci retracement yang ini nih, Fibonacci retracement. Oke, kita titik di sini. Nah, ini teman-teman ya, ini titik ini ya. Ini kita tarik ke bawah sampai garis ini nih, batas terakhir candle bearishnya nih ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini teman-teman. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini nih, ini ya batas terakhir ini ya. Berarti dia bisa kenaikan sampai 161,8 nih ke atas, 261 atau bahkan bisa kalau ini mencapai 423 ya sini ya. Tapi ini ternyata sampai 261 lewat dikit aja sini ya, sampai sini ya naiknya. Nah, ini kita bisa gunakan di sini Fibonacci retracement kalau kayak gini teman-teman ya. Jadi kapan Fibonacci retracement ini ya, Fibonacci retracement bisa kita gunakan saat 2 atau 3 lebih, 2, 3 atau lebih candle melewati candle terbesar sebelumnya. Nah, ini candle terbesar sebelumnya ini ya, entah itu bullish atau bearish sama aja teman-teman ya. Yang ini kebetulan bullish nih ke bawah ya, yang hitam ya. Nah, ini dilewati oleh lebih dari 2 ya, lebih dari 2 candle bullish yang ke atasnya yang putih nih ya. Dia melewati titik ini nih, ekornya nih ya. Ini yang keempat nih. Berarti ini kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Sampai di mana Fibonacci retracement itu? Dia bisa sampai di sini 161, 261 dan tadi di sini 432 ya sini ya. Nah, ini ya 423. Ya, jadi ini seperti ini kita gunakan cara menggunakan Fibonacci retracement ya. Nah, yang kedua ini candlestick indikator Ausson oscillator ya. Ini Ausson oscillator teman-teman ya. Saya pakai di time frame-nya H4 nih. Ausson oscillator itu ada dua. Ausson oscillator itu ada dua macam. Yang pertama yang convergent, yang kedua divergent. Yang convergent itu dia menandakan akan penerusan arah. Jadi kalau saat ini sedang bearish, dia akan melanjutkan bearish ya, naik ya. Turun. Kalau saat ini bullish berarti akan turun dia. Nah, cuman kalau yang saat ini kita bisa pakai yang itu, yang divergent. Divergent itu dia menunjukkan bahwa dia akan terjadi pembalikan arah. Ya, kita pakai di sini di titik ini teman-teman ya. Titik ini kita titik sampai ke sini dia ada kenaikan nih. Nah, ya, teman-teman bisa lihat ini kenaikan sini. Nah, sedangkan di Ausson oscillatornya dari titik ini ke titik ini akan terjadi penurunan ya. Kita gambar lagi titik ini nih ya, ke titik ini dia turun. Berarti apa di sini? Berarti ada kemungkinan penurunan harga dari sini. Ini kita bisa lihat memang sini sudah terjadi sih ya. Cuman kalau teman-teman mau lihat tradingnya, di playlist saya di channel ini itu di
playlist ini ya, trading and crypto, itu ada banyak video yang sudah saya share ya. Saya trading langsung dan profit menggunakan, kebanyakan sih penggunaan Awesome Oscillator ya. Saya pernah pakai juga yang ini apa, yang Fibo retracement, cuman jarang karena jarang momennya ya. Yang lebih sering adalah Awesome Oscillator. Bisa di time frame H1, H4 ataupun di daily ya, di hari per hari. Yang ini per 4 jam nih ya. H4 ini kita lihat di sini kenaikan, sedangkan di sini penurunan. Berarti di titik ini dia akan terjadi reversal. Titik ini adalah titik reversal untuk dia akan turun ke bawah ya. Nah, turun ke bawahnya seberapa banyak ini kita bisa lihat lagi di sini teman-teman ya. Tergantung support and demand-nya lagi ya. Sini ada, ini ada rally base rally sini ya. Berarti di sini kita bisa ambil untuk di sini untuk ini pertama ya. Titik take profit pertama ya. Ini ada support di sini ya teman-teman ya. Cuman kalau yang ternyata kenyataannya dia melebihi ke bawah dia ya. Nah, ini yang ada juga video saya sebelumnya, itu saya trading di pair mata uangnya BTC USD nih ya. BTC USD. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya pakai di time frame-nya ini. Time frame-nya coba H1. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya ada tradingnya ini. Di video saya sebelumnya saya trading langsung dan profit ya. Ini kalau kita pakai Awesome Oscillator, saya time frame-nya H1 ya. Sini teman-teman bisa lihat ya, dari titik ini ke titik ini dia kenaikan ya. Sedangkan di titik ini ke titik ini dengan garis yang sama ke atas ini vertikal sama teman-teman ya. Ini juga sama nih ya. Itu mengalami penurunan dia ya. Berarti kita bisa gunakan Awesome Oscillator untuk di sini bahwa ini titik reversal untuk penurunan harga, untuk ambil sell ya, supply area. Oke teman-teman, itu mungkin aja ya untuk sharingnya cara menggunakan dua indikator ini ya, indikator Awesome Oscillator dan indikator Fibo retracement. Satu hal, kalau teman-teman mau trading itu gunakan uang dingin aja teman-teman ya, gunakan uang jajan aja atau uang kopi, karena di trading ini kan volatility-nya tinggi ya, jadi fluktuatif banget. Kita bisa untung sewaktu-waktu, tapi juga bisa rugi sewaktu-waktu juga ya. Jadi makanya gunakan uang dingin ya. Jadi saat kita profit kita bersyukur, tapi kalau kita loss pun nggak terlalu pusing ya, karena semua indikator nggak ada yang 100% ya. Cuman kalau teman-teman menguasai dua atau lebih indikator, kita bisa gabungkan, itu akan lebih akurat lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak cuma satu indikator aja yang teman-teman pakai ya, bisa dua atau lebih. Nah, ini salah satunya yang saya gunakan saat ini adalah Fibo retracement tadi ya, dan juga Awesome Oscillator ya teman-teman ya. Itu aja ya. Ini saya trading di HP dengan ininya OctaFX ya, brokernya. Terus kini menggunakan MetaTrader 4 MT4. Oke teman-teman, itu aja sharingnya kali ini ya. Semoga sehat-sehat selalu. Satu hal, gunakan uang dingin teman-teman ya, jangan kita gunakan uang panas ya, karena bisa sewaktu-waktu berubah. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.